macam, mulai dari laporan pajak yang tidak sesuai hingga sanksi yang akan didapatkan akibat dari ketidaksesuaian tersebut. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas dua istilah penting dalam sistem perpajakan di Indonesia, yaitu pembukuan dan pencatatan. Jadi, kamu akan tahu usaha yang kamu jalani ini wajibnya melakukan yang mana ya. Topik ini penting untuk dibahas karena masih banyak pelaku usaha dan UMKM yang kebingungan, sehingga kebingungan ini akan berakibat pada kesalahan pajak, ketidaksesuaian antara omset pencatatan dan di SPT, hingga timbulnya sanksi administratif berdasarkan pasal 7 dan 8 Undang-Undang KUP. Jadi penting banget buat para pelaku usaha untuk bisa memahami konsep dari pembukuan dan pencatatan agar pelaku usaha bisa lebih efektif dan efisien dan terhindar dari risiko pemeriksaan pajak di masa depan. Nah, sekarang kita mulai dulu dari bahas pembukuan. Pembukuan sendiri dijelaskan dalam pasal 1 ayat 29 Undang-Undang KUP, di mana pembukuan itu adalah proses pencatatan keuangan yang dilakukan secara lengkap dan teratur. Di sini semua hal penting dalam suatu usaha akan dicatat, mulai dari harta atau aset usaha, kewajiban seperti utang bank dan utang usaha, modal, penghasilan, biaya-biaya, termasuk biaya-biaya yang boleh dikurangkan menurut peraturan perpajakan di Indonesia, sampai harga perolehan atau penyerahan barang dan jasa. Setiap informasi ini nantinya akan ditutup dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun tersebut. Jadi pembukuan ini benar-benar mendetail dan digunakan untuk menghitung pajak penghasilan. Kalau usaha kamu sudah skala menengah atau besar, pembukuan ini wajib untuk dilakukan. Selanjutnya kita masuk di pencatatan. Pencatatan sendiri itu dijelaskan dalam pasal 28 ayat 9 Undang-Undang KUP. Pencatatan itu jauh lebih sederhana dibandingkan dengan pembukuan, karena dalam pencatatan ini hanya proses mengumpulkan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto saja, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenai pajak final. Jadi, di pencatatan tidak perlu untuk membuat neraca atau laporan laba rugi secara lengkap dan rinci. Jadi, kalau kamu UMKM dengan omset yang masih tergolong kecil atau memakai skema PPh final 0,5%, pencatatan ini sudah cukup untuk dilakukan. Sekarang kita masuk di pembahasan yang paling penting, yaitu apa sih perbedaan dari pembukuan dan pencatatan. Yang pertama, kita akan bahas dulu dari sisi pembukuan. Pembukuan itu ibarat catatan keuangan yang lengkap. Lengkap di sini bukan cuma mencatat pemasukan dan pengeluaran aja, tapi juga mencatat harta, modal, kewajiban, penghasilan, biaya, dan semua transaksi yang berkaitan dengan perpajakan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang KUP, di pasal ini disebutkan bahwa wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas pada prinsipnya wajib melakukan pembukuan. Kenapa wajib? Karena pembukuan digunakan untuk menghitung penghasilan neto, yaitu laba bersih usaha setelah dikurangi segala biaya-biaya yang dikeluarkan pelaku usaha. Dari laba bersih itulah pajaknya akan dihitung. Makanya datanya pun harus lengkap dan bisa diperiksa oleh Fiskus kalau sewaktu-waktu ada pemeriksaan. Contohnya apa saja sih yang masuk dalam pembukuan? Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, neraca. Yang ketiga, daftar aset. Yang keempat, daftar utang dan piutang. Hingga catatan pendukung seperti buku kas dan buku stok. Jadi memang sedikit lebih rumit dibandingkan dengan pencatatan, tapi lebih akurat dan diperlukan untuk WP dengan skala usaha menengah ke atas. Yang kedua, pencatatan. Pencatatan jauh lebih sederhana dibandingkan dengan pembukuan. Dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang KUP yang mengatakan bahwa wajib pajak orang pribadi tertentu boleh hanya melakukan pencatatan saja. Siapa aja sih yang masuk dalam WP tertentu itu? Nah, WP tertentu itu adalah mereka yang peredaran brutonya tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah per tahun dan yang menggunakan skema PP final UMKM seperti yang diatur di PP 23 tahun 2018. Isi pencatatannya itu bisa berupa omset harian atau bulanan, penghasilan bruto, pengeluaran utama, dan transaksi dasar lainnya. Sehingga pencatatan itu tidak perlu menyusun laporan keuangan lengkap seperti laporan
laporan laba rugi atau neraca. Singkatnya, pembukuan itu lebih lengkap dan detail yang dipakai untuk menghitung laba bersih. Sedangkan pencatatan itu lebih sederhana dan fokusnya pada omset penjualan, dipakai untuk tarif final UMKM. Batasannya pun cukup jelas, yaitu di 4,8 miliar sesuai PP 23 tahun 2018. Dengan memahami batasan dan tujuannya, wajib pajak bisa tahu mana kewajiban yang harus mereka jalankan, sehingga tidak ada kekeliruan yang terjadi dalam sistem perpajakan yang sedang mereka jalankan. Selanjutnya, kita akan bahas bagaimana sih penerapannya di Indonesia, karena teori sendiri masih cukup mudah untuk dipahami. Namun, pada praktiknya di lapangan masih sering berbeda-beda. Sekarang, kita akan bahas 3 kelompok penting wajib pajak yang ada di Indonesia. Yang pertama, UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun. Kelompok ini mencakup mayoritas pelaku usaha kecil seperti penjual makanan, toko kelontong, penjual online, pedagang pasar, jasa potong rambut, dan lain sebagainya. Mereka boleh menggunakan skema PPh final 0,5% berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Karena itu, kewajiban administrasinya cukup melakukan pencatatan aja, bukan pembukuan. Lalu, apa aja sih yang akan mereka catat? Yang pertama, omset harian atau bulanan. Yang kedua, biaya-biaya pokok dasar seperti bahan baku dan operasional. Yang ketiga, bukti transaksi dasar seperti nota, kwitansi, atau bukti transfer. Mereka tidak perlu membuat neraca atau laporan laba rugi. Namun, meskipun terlihat sederhana, pencatatan ini tetap harus rapi karena DJP bisa saja memintanya saat pengecekan dilakukan. Kelompok yang kedua adalah wajib pajak badan dan orang pribadi yang omsetnya lebih dari 4,8 miliar rupiah per tahun. Kelompok ini wajib untuk melakukan pembukuan lengkap sesuai Undang-Undang KUP pasal 28. Lalu pembukuan apa aja yang wajib untuk mereka siapkan? Yang pertama, laporan laba rugi untuk menghitung penghasilan neto. Yang kedua, neraca yang menunjukkan posisi aset, utang, dan modal. Yang ketiga, catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir, buku kas, buku stok, buku pembelian, buku penjualan, dan dokumen pendukung lain. Pembukuan inilah yang akan diperiksa kalau terjadi pemeriksaan pajak di masa depan. Kalau pembukuannya tidak lengkap, tentu Fiskus bisa menetapkan penghasilan secara jabatan melalui pendekatan omset atau penilaian lainnya. Jadi penting sekali untuk para pelaku usaha menyiapkan pembukuannya secara detail dan lengkap. Kelompok yang ketiga adalah digitalisasi DJP untuk membantu wajib pajak. Saat ini, DJP atau Direktorat Jenderal Pajak sudah menyediakan berbagai layanan digital yang sangat memudahkan wajib pajak untuk mencatat, membayar, dan melaporkan pajaknya. Beberapa di antaranya adalah e-billing untuk membuat kode billing pembayaran pajak. Yang kedua ada e-filing untuk pelaporan SPT tahunan secara online. Yang ketiga e-form, yaitu alternatif e-filing yang bisa diisi offline lalu nantinya akan diunggah. Dan yang terakhir, aplikasi pencatatan UMKM yang berbasis web lengkap dengan fitur ringkasan omset dan kalkulator PP final. Jadi DJP sendiri sudah sangat memudahkan para wajib pajak untuk membayar, menghitung, dan menyetorkan pajaknya sendiri. Dengan harapan tingkat kepatuhan bisa meningkat karena masyarakat semakin mudah menjalankan kewajiban administrasinya. Kita bisa melihat bahwasannya pembukuan dan pencatatan bukan hanya sekedar kewajiban administrasi saja, tetapi juga sebagai fondasi penting untuk menjalankan usaha secara tertib dan kepatuhan perpajakan. Setiap wajib pajak, baik UMKM dengan omset yang kecil maupun wajib pajak yang sudah berkembang, memiliki kewajiban perpajakan yang berbeda, dan memahami perbedaannya adalah langkah awal untuk menjalankan usaha secara sehat dan sesuai aturan. Jalankan kewajiban administrasi sesuai dengan skala usaha kamu. Lakukan dengan tertib dan pastikan data laporan keuangan selalu akurat. Dengan administrasi yang baik, usaha akan lebih mudah untuk berkembang dan kewajiban perpajakan lebih bisa terpenuhi sehingga bisa terhindar dari risiko sanksi di kemudian hari. Tertib administrasi bukan hanya bentuk kepatuhan, tetapi juga sebagai investasi bagi keberlanjutan usaha kamu.